Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Di pagi hari ini menuju siang maksud kami, kita kembali berjumpa dalam program Kesehatan Islami. Edisi hari ini Sabtu di tanggal 10 Jumadil Akhir 1442 Hijriah yang juga bertepatan di tanggal 23 Januari 2021 bersama Kang Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Tema kita yaitu tentang saraf kejepit. Saya Abi Agus ditemani Anis Mualim, juga ada Neza di meja operator dan switcher. Rasil TV akan memandu acara ini hingga nanti jelang pukul 11:30 siang. Baik, langsung saja kita akan sapa Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Alfian? Alhamdulillah. Bagaimana kondisi kesehatan pasien Pak Alfian? Alhamdulillah, Allah kasih. Karena di tengah pandemi sembuh, gini ya. kan. Kondisi pasien aman-aman aja sih. Aman ya. Yang penting protokol kesehatan tetap dijaga. Bagian ikhtiar kita ya. Betul. Gitu. Apalagi di tengah bencana Indonesia ya, kemarin kita ada bencana lagi di mana-mana begitu. Innalillahi wa inna Pak Alfian, ini tipsnya apa sih biar kita tetap sehat? Di Ya, tengah pertama keadaan kita seperti ini? thinking positif ya. Harus kita jaga imunitas tubuh kita ya. Yang pertama kita tidak boleh stres ya. Olahraga yang sederhana aja ya. Terus tidur cukup, terus makanan-makanan yang bergizi ya. Boleh ditambah suplemen atau herbal ya. Kalau saya sering minum herbal untuk menjaga imunitas tubuh saya ya. Ya, alhamdulillah Allah jaga sampai sekarang, karena PSBB dari pertama sampai sekarang pun alhamdulillah tetap buka ya. Jadi tetap protokol kita di klinik, tapi tetap juga kita staff ya itu pakai herbal ya untuk menjaga imunitas tubuh ya. Alhamdulillah Allah kasih sehat-sehat. Itu ya. Baik. Nah, di siang hari ini pembahasan kita masalah saraf kejepit Pak Alfian. Iya. Ini di depan saya ikhwan dan akhwat, jika Anda juga menyimak siaran kami melalui YouTube Rasil TV, ini ada beberapa tanaman yang saya kenal. Kenal apa sih itu? Gampang ada itu. Ini apa namanya? Bumbu dapur itu. Bumbu dapur ya. Tapi emang seperti ini ya. Ini yang buat saraf kejepit Pak Alfian. Iya, maksudnya itu untuk antiinflamasi ya, analgesik antiinflamasi ya. Ada lengkuas. Ada lengkuas, ada kelor, Ada serai. ada kunyit, ada jahe. Wah, ini enak ada banget serai, emang kalau ya. nggak dimakan. Ada biji pala. Ya Ya, boleh kalau kita mau bikin, kalau saya suka bikin tuh jahe ya, kunyit utama karena jahe itu agak iritasi lambung kalau nggak Iya, kuat iya. ya. Tambahin kunyit ya, tambahin serai ya, tambahin madu boleh, gula aren boleh ya. Kelor sedikit ya. Nah, terus sudah diaduk-aduk aja. Itu enak itu. Ya, kalau kita pakai ekstrak ya, tapi kalau misalnya pakai rebusan ya dikeprok, rebus, minum. Saya Itu paling segar. suka itu sambal matah Pak Alfian. Wah, Oke. itu kan bahannya segar-segar semua tuh. Itu Sampai gimana, mata Pak? juga segar ya. Iya. Itu enak banget sambal khas Bali. Baik Pak Alfian, langsung saja ya. Monggo silakan Oke, dengan tema kita di siang hari ini, ikhwan akhwat, saraf kejepit. Oke, Tafadhol. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ketemu Sabtu keempat ya. Kemarin saya siaran ulang karena memang lagi banyak ujian karena sekolah lagi ya. Ya. Jadi ini juga saya paparan nggak banyak ya, karena memang buatnya juga satu hari kebut ya itu. Jadi kita bahas tentang saraf kejepit. Jadi karena kemarin banyak request dari pasien, sekali-sekali bahas lagi Pak Alfian tentang saraf kejepit ya. Karena dulu kemarin-kemarin saya sering bahas tentang herbal ya. Nah sekarang kita bahas tentang saraf kejepit ya. Jadi saraf kejepit ini di sini ada gambar ya. Gambar ini orang sakit atau pegal ya di pinggangnya. Nah di sini juga ada tekuknya ya. Nah ini spinal kita, tulang belakang kita dari servikal
torakal, lumbal, sakrum, koksi. Ya, jadi cervical itu tulang leher, ya. Torakal itu adalah punggung kita, ya. Lumbal ini pinggang kita, sakrum ini adalah tulang ekor ke bawah, ya, ada koksi. Jadi kita punya ruas ini 33 ya. 7 tambah 12, 19 tambah 5, lumbal 5 ya, 24 ditambah 5 sakrum ditambah 4 tambah 9 jadi ya. Jadi dari 2 berapa tadi? 24 ya tambah 9 33 ya. Nah, keluhan ini kadang-kadang ada di servikal ya. Dulu ada pasien saya dia lompat ke laut berenang, pas dia mau timbul temennya ngeloncat Mas, jebret kena lehernya sampai bengkok ya. Nah, karena dulu pernah ada pasien saya juga, dokter Arif ya, karena saraf kejepit dia berobat sembuh, itu ponakannya kebetul dikasih taunya, jadi itu harus dioperasi awalnya, tapi alhamdulillah sekarang sudah bagus. Di YouTube saya ada testimoni dia ya, jadi dia miring lehernya tuh ya. Karena diapain? Pulsasi ya, dibenerin, direposisi, ditarik, terus di mana yang nonjol kita tekan ya. Ada tekniknya ya. Nah, terus sakit enggak sih. Malah sakitan Mas Krisna karena kan dia copot bahunya kan. Mas Krisna. Dulu Mas Agus yang kan ikut ya? Bukan, yang nganter itu Haider sama siapa ya? Oh, enggak ikut ya Mas Agus ya. Wah, itu lebih sakit karena udah lama lagi kan itu. Ya. Nah, torakal ini kadang-kadang ada yang skoliosis ya. Skoliosis itu bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri, bending kanan, bending kiri ya. Nah, lumbal ini banyak orang yang jatuh terduduk ya. Lumbal dengan sakrumnya jatuh terduduk. Akibatnya menjalar ke kaki biasanya. Nah, kalau servikal ini ke kepala, ke pundak ya, pegalnya ke tangan ya. Nah, kalau lumbal ini biasanya ke kaki. Makanya dia suka kesemutan. Ya, awal mula tuh pegal dulu, nyeri, kesemutan, baal, nah ngecil ya kakinya. Makanya kalau sudah ada gejala itu cepat-cepat diperiksa MRI ya. Kalau ronsen tuh melihat tulang aja, tapi kalau MRI lebih jelas ya, karena saraf terjepitnya kelihatan. Jadi kita masalah tulang belakang nih nggak boleh dibiarin ya. Harus memang benar-benar kita harus kita benar-benar cek ya kalau misalnya ada masalah. Kayak orang main-main sekarang nih di sekolah ya, tarik kursi. Nah, itu juga bahaya. Ya, itu banyak yang lumpuh ya. Jadi nggak boleh lah. Ada juga prank di YouTube tuh saya lihat narik dia, aduh itu bahaya banget ya. Karena kalau dia gantem udah ya kompresi ya. Oke. Yang lebih parah dia lagi loncat di ini juga di YouTube, terus kakinya dua-duanya ditendang. Oh iya. Bukan hanya duduk tapi juga telentang kena. Nah, itu ya. Jadi jangan ikutlah ya. Sekarang banyak banget ya TikTok lah segala macam ya. Jadi yang aman-aman lah kalau mau bercanda ya. Itu jangan terlalu yang membahayakan ya. Karena itu tidak bisa dibalikkan lagi kalau sudah parah ya. Kalau dia patah repot ya. Fraktur ya. Nah, saraf kejepit ini sering terjadi ya, mau tua, mau muda ya, mau masih kecil ya, bisa juga ya. Ada pasien saya umur 12 sudah ada yang kejepit, ada yang skoliosis ya. Nah, saraf, kemarin ada atlet PON ya, karena dia senam yang langsung loncat, langsung dia dep gitu ya, mantap. Nah, itu juga kejepit ya. Umurnya 20 tahun kemarin berobat. Allahu Akbar. Sayang banget ya. Itu ya. Nah, jika memiliki gejala saraf kejepit yang tadi seperti saya sebutkan ya. Nah, itu seperti peringatan nyeri. Jadi tubuh kita tuh ada cara komunikasi sendiri ya. Dia pegal atau nyeri. Nah, jangan diabaikan. Banyak orang pegal nyeri, udah deh nanti aja ya, nanti juga hilang. Atau udah deh kita makan obat. Akhirnya itu kan menghilangkan simptom. Tetapi permasalahannya tidak dibenarkan. Nah, akhirnya kalau permasalahan tidak dibenarkan itu lama-lama dia menjepit, makan obat hilang, menjepit, makan obat hilang. Akhirnya lama-lama bantalan tuh habis, ya. Nanti tulang ketemu tulang, akhirnya fraktur kompresi, ya. Itu nggak baik, ya. Jadi obat tuh hanya menghilangkan simptom, ya. Bagaimana cara membenarkan posisinya, ya. Orang-orang, nah ini kan tadi ya, orang-orang menunggu rasa sakit berkurang, namun nyeri belakang dia diamkan jangka waktu mempercepat terjadinya kembali saraf kejepit. Obat bukanlah jawaban sepenuhnya, ya itu. Nah, di sini ada gambar
posisi yang normal ya, posisi yang normal sebelah kiri. Nah, posisi yang subluxasi atau dia spondylolisthesis ya, ke belakang ya. Nah, ini bikin kejepit pasti. Nah, ini ada MRI-nya. Nah, MRI-nya nyendol di sini. Ini nukleusnya ke belakang ya, keluar ya ke belakang. Nah, ini menekan saraf. Nah, ini yang bikin kadang-kadang sampai ke kaki ya, karena ini lumbal ya. Ini L5, L4, L3 yang kena ya, L3 dan L4 ya. Nah, kompleks subluxasi jadi banyak. Jadi ada spondylolisthesis, dia ke belakang, ada disc bulging, ada subluxasi ya. Nah, kompleks subluxasi terjadi ketika tulang belakang sedikit keluar dari tempatnya, menyebabkan peradangan yang menyebabkan tekanan pada saraf tulang belakang yang keluar dari tulang belakang. Jadi dia menekan saraf karena di sini ada saraf ya, ada spinal. Jadi tubuh kita nih ada softwarenya. Pertama otak ya. Otak itu akan menghantarkan kita dari indera penglihatan, indera pendengaran ya. Kita pengen ngambil sesuatu, dihantarkan dulu ke otak ya. Otak itu saraf pusat kita. Nah, setelah ke otak, ke tulang belakang kita ya, dari cervical kita sampai ke tulang ekor kita. Nah, itu akan menjadikan listrik ya. Listrik untuk menghantarkan sinyal untuk kita mengambil barang atau kita mau berjalan. Nah, apabila spinal tadi, tulang belakang bermasalah, dia bisa mikir untuk jalan, dia bisa untuk mengambil. Tapi karena spinalnya terganggu, saraf tulang belakang terganggu, dia mau melangkah sulit, ya, mau melangkah sulit, ya. Tapi kalau stroke beda ya, stroke saraf pusatnya yang kena, softwarenya kena, dia mau merintah sulit, ya itu. Ya, jadi harus kita bedakan, ya. Tapi termasuk dia masalah neuromuskular ya, neuromuskular. Oke. Nah, penyebabnya banyak ya. Penyebabnya bisa mengangkat beban terlalu berat ya. Ada pasien saya dia karena suka mikul ya, dia dagang, dia mikul. Jadi karena dia merasa masih muda, dia pikul lah ya 20 kilo, kadang 1 koli ya. 1 koli itu 1 bal. 1 bal tuh ya tergantung barangnya ya. Kalau misalnya peci kan enteng ya, tapi kalau sudah celana ya, karena saya pernah dagang di Tanah Abang jadi tahu ya. Ya, gitu. 2006 2010 saya dagang Tanah Abang ya. Jadi pengalaman dagang itu banyak banget yang saya dapatkan ya, bertemu orang dari Aceh ya sampai Papua, bagaimana melayani orang. Sekarang ya. Masih dagang atau masih cuma orderan aja. Masih peci? Masih peci ya. Bapak yang jaga ya? Kalau yang jaga adek sudah, ayah di rumah sudah. Ayah di rumah ya. Itu. Saya dulu pernah dapat peci dari ayah. Itu ya, peci Aceh ya. Saya bikin untuk Aceh biasanya. Iya. Nah, itu kadang-kadang ya berat kan, dia mikul sebelah aja ya. Biasanya kan karena orang dia kanan, pasti dia akan memikul kanan ya. Akhirnya kan dia begini ya, bengkok begini. Ya kan dia kan mau nguatin sebelah kanan kan. Akhirnya dia akan sklerosis. Jadi yang pundak kanan itu akan nonjol. Ya. Karena habit ya, harian, bulanan, tahunan. Itu mikul apa biasa? Mikul ya, kalau dia belanja dia suka mikul. Jadi mikul dia pakaian anak-anak. Ya, dia bawa pakaian anak-anak. Jadi dia mikul itu kan begini ya. Betul. Nah, supaya dia menyimbangkan dia begini kan. Iya. Akhirnya kan dia bengkok. Iya. Nah, sama kayak kita duduk kita lama di kantor. Ya, duduk begini terus, ngetik ya, nggak pernah kita stretching, harian, bulanan, tahunan, akhirnya kifosis ya, bongkok ya. Makanya kalau duduk yang begini tuh memang tegap begini bagusnya ya, atau kita sudah bongkok nanti kita stretching. Makanya saya suka kalau habis jeda nih, saya suka stretching ya. Iya. Stretching, kita lurusin aja ya, supaya lurus lagi, tegap lagi ya. Makanya habis jeda stretching dulu. Tapi ya. Itu yang dagangnya dagang pakaian ya. Saya kebayang nggak pakaian. Saya pernah ngeliat itu ada orang yang dia dagang itu mikulnya itu mikul cobek. Cobek apa ya? Yang dari buat ngulek. Oh, masya Allah. Itu kan batu. Berapa banyak? Nah itu pasti dia menekan, karena kan dia tekanan. Tubuh kita tuh ada kapasitas ya di over ya. Dia akhirnya menekan. Iya. Ya tadi kan ada bantalan tuh kayak gel lembut, dia ketekan, kompresi. Ya lama-lama bantalan ketemu tulang ketemu tulang, pasti kompresi. Atau ya pasti ngilu. Nanti dia lama-lama kan masih muda kan masih bagus tuh. Iya. Nanti kalau sudah lama-lama dia pasti akan bergesek, pasti ngilu ya, sakit atau pegel ya.
Nah, atau dia sudah bengkok, ya bengkok itu pasti dia miring. Nah, miring pasti kejepit, ya itu. Nah, makanya itu sangat eh, problem ya sebenarnya ya. Jadi makanya kalau sudah habis ngangkat berat, stretching lah, atau dia bergantung ya, gantung ya, gantung. Nah, kegemukan juga. Nah, waktu saya 98 itu lutut saya yang terasa, ya. Kegemukan itu kan menekan juga karena body kita lebih besar dan beban itu lebih berat. Apalagi kita sudah gemuk, bawa barang lagi, ya, pasti menekan. Nah, itu 98 itu saya terasa banget di lutut, ya. Di pinggang masih aman, di lutut ya terasa ya. Akhirnya ya turun-turunkan ya 88 sekarang ya, masih berjuang nih karena Tapi suka alhamdulillah citing-citing. kelihatan udah mulai ini ya. Lumayan lah. Alhamdulillah. Karena yang Berhasil, alhamdulillah. kantong-kantong belakang sudah berkurang. Iya betul. Lemak-lemak belakangnya udah berkurang, tinggal depan nih. Oh gitu ya. Kantong depan Tapi ya dengan udah kelihatan. udah kelihatan ya. Kelihatan kayak sudah saya maksudnya. sudah pakai baju apa yang street ya. Iya, betul. Ya alhamdulillah, pokoknya berjuang terus ya. Memang saya pelan karena saya ini suka cheating masih. Kadang-kadang ya anak-anak ngajak jalan, ya udah terpaksa kita makanin kalau nggak habis kan, saya yang mubazir kan. Betul. Jadi suka cheating juga. Jadi cheating ini yang agak susah saya lawan ya. Ibu, Tapi ya iya. Tapi kan kemarin ada pertanyaan ya, ibu masih makan makanan nasi udah nggak ngambil tapi jauh terus gitu. Aduh. ya percuma. Jadi kalau kita nasi enggak, tapi dia tetap masih gorengan, masih cemilan ya sama aja kan. Iya. Nah, itu yang agak susah ya. Makanya kalau kita tertib sih cepat sebenarnya. Cuman saya ini memang agak masih kurang tertib ya. Tapi dibandingkan jauh banget dibandingkan dulu ya. Dulu itu setiap ada makanan yang baru dikejar, ya dicari gitu kan, penasaran gitu kan. Terus manis itu berapa kali saya bisa karena kalau saya ngopi ya. Kalau sekarang saya sekali paling ya. Yang lainnya yang tawar-tawar. Tapi ada orang yang dia makan apa aja tapi tetap badannya kurus. Itu adiposa jaringannya. Jadi jaringan kita ini ada namanya adiposa coklat, adiposa putih. Nah, adiposa putih ini makan dikit aja gemuk. Oh. Kalau adiposa coklat karena dia bisa mengolah jadi energi langsung, dia nggak gemuk, aman. Jadi ada genetik juga ya. Oh, genetik Jadi ya. ada faktor primer, genetik. ya ada primer, ada sekunder. Nah, kalau saya makan dikit langsung jadi ya. Kata orang tuh pikiran aja jadi gemuk ya. Bukan air lagi ya, pikiran jadi gemuk ya. Ya itu. Jadi ada genetik juga Mas ya. Banyak orang makan terus nggak gemuk-gemuk. Nah, karena jaringannya tadi adiposa coklat ya. Nah, itu. Jadi bisa dikelola energi lebih cepat ya. Kalau orang gemuk itu dia mudah kena saraf kejepit atau tidak? Mudah sekali. Karena dia gemuk itu kan mager. Saya 98 tuh mager Mas. Malas gerak. Malas gerak, bener. Karena kita udah mau jalan udah capek, ya. Akhirnya kan kita nggak banyak gerak. Iya, iya. Sendi itu kan mantep, ya. Sendi mantep ketekan. Iya. Akhirnya pasti ke saraf kejepit, ya. Makanya saya ngobatin orang saya yang sakit nih. Harus motivasi kan, motivasi diri, ya. Ubah mindset, ya. Akhirnya ya saya urutin lagi ya olahraga, ya. Kalau saya suka fitness ya, jadi mungkin 88 itu karena berat massa ya. Jadi suka fitness karena posisinya kan saya benerin tulang. Iya. Kalau saya nggak kuat, saya yang bisa kena, ya. Jadi harus menguatkan otot juga. Yang penting dipaksa ya. Ada kemauan dari diri sendiri. Ada kemauan dan memaksa diri. Memaksa diri. Kadang-kadang orang beli alat, wah pengen olahraga, beli alat sepeda, paling 3 bulan pakai. Selebihnya jadi barang museum. Ya. Jadi memang harus ada motivasi ya. Makanya ada temen lah ya diajak jadi agak motivasi ya. Jadi jangan beli alat doang. Iya. Pak Alfian ini ada pertanyaan boleh saya? Boleh, mau diterusin dulu apa gimana? Terserah Pak Alfian. Boleh pertanyaan dulu boleh. ya. Sambilan ya. Ini berjalan ya. Ada Pak dari Abinizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Alfian sama bertanya, ada benjolan di pantat sepertinya mau bisulan, apa obatnya? Benjolan pantat di anusnya atau di samping-sampingnya. Kalau sampingnya bisa fistula, ya itu abses ya. Ya memang kalau abses itu ya harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan sakit karena dia infeksi ya, infeksi. Nah coba sementara ini minum yang herbal yang mengandung antibiotik. Apa aja, ya Pak seperti sambiloto. Tapi pahit ya. Kalau nggak itu tahan enak pahit. banget sambiloto, Pak Alfian. Ya kalau nggak tahan pahit jangan ya, ganti yang lain ya. Tapak liman bisa. Tapi sambiloto tuh bagus banget, dia antivirus ya. Kan jurnalnya sudah banyak malah anti covid ya. Betul. Antivirus, terus dia Bahkan antibakteri. Ya sambiloto. Nanti saya ngomong sambiloto habis nih sambiloto di luar. Nggak punya lagi saya bahan nih.
Ini ada daun di depan kita, ini daun sambiloto bukan? Bukan. Ini untuk nyeri sendi sih, ya. Jadi bukan untuk antibiotik. Jadi saya nggak ngambil untuk antibiotik. Kunyitnya paling antibiotik ya, tapi nggak kuat. Ya, yang kuat tuh sambiloto, ya untuk antibiotik. Sambiloto, tapak liman itu kuat, ya. Tapi kalau sambiloto pahit, pakai tapak liman. Kalau pare sama nggak kayak sambiloto? Pare sama pahit, cuman dia untuk gula. Dia kuatnya untuk gula. Tapi kalau orang yang diabetes bagus makan pare. Bagus, tapi kalau dia ada asam urat, dia naik. Oh. Jadi harus pare jangan ada asam urat. Atau Gitu. dia kombinasi air pare kombinasi dengan seledri. Atau dia kombinasi dengan kumis kucing, atau dia kombinasi dengan apa tuh? Kunyit? Bukan untuk menurunkan purinnya. Apa tuh namanya? Buah kepal, ya buah kepal atau tempuyung ya, itu bisa dia kombinasi. Jadi dia makan untuk gula tapi asam uratnya turun. Ya. Jadi harus kita tahu juga ya farmakologi dari herbal. Jadi kita tahu. Jadi saya makan ini berarti saya harus ada penawarnya gitu kan. Nah, sama kayak sambiloto. Nah, karena dia tajam, pahit, harus kita ada kunyit untuk menawarkannya. Nah, itu jadi bisa untuk antibiotik, kunyit ya, tambah sambiloto ya. Kalau ada tapak liman ya, sirih boleh, ditambah binahong boleh ya. Terus paramin juga boleh. Jadi sudah dibikin dibebuk-bebuk dia, diparamin aja di tempat yang abses tadi. Ya. Itu. Tapi ya kalau memang itu dikeluarkan, dilintah juga bisa tuh disedot ya. Cuman fistulanya itu kalau memang fistula ya, tapi harus ditutup. Karena kalau fistulanya tetap muncul, dia akan muncul lagi. Ya, karena itu jalur pembuangan anus, dia lari ke sana gitu. Ada mitos yang mengatakan bisulan itu karena banyakan makan telur, benar tidak? Kalau dia alergi bisa, karena kan terlalu banyak lemak ya. Biasanya juga telur terlalu banyak lemak ya. Tapi ini saya nggak tahu nih, bisulan dia biasa atau bisulan fistula ya, antara dua ya. Kalau bisulan biasa ya sudah dia mengurangin makanan-makanan yang berlemak ya, telur, ya biasanya udah sembuh ya biasanya ya itu. Baik. Ada Pak Sarwoto, 65 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, cara ini bagus sekali. Terima kasih atas apresiasinya Pak Marwoto. Kalau sakitnya di pantat, untuk jalan yang sakit di paha atau bokong dan betis, kami terapinya renang. Bagus tidak ya? Oke, jadi renang itu dia akan melonggarkan sendi-sendi. Bagus. Ya, tapi kalau dia memang masalahnya ada subluxasi, ada disc bulging, ada spondylolisthesis, ada fraktur kompresi, harus dibenarkan dulu karena dia menekan masih ya. Berenang itu cuman dia untuk melonggarkan, tapi belum tentu membenarkan. Ada pasien tuh dia berenang udah berkali-kali karena memang kejepit, harus Mas Agus tuh sentuh. Jadi harus memang dibenarkan ya itu ya. Jadi berenang itu boleh menambahkan ya itu. Sepeda, berenang itu olahraga yang paling baik ya. Untuk usia lebih lanjut bagus ya. Bagus berenang ya itu. Makanya ada orang pakai gaya dada kan. Pas masuk kan dada-dada. Tenggelam dong. Jadi gayanya harus gaya bebas ya. Oh gitu ya. Itu mah gaya batu yang dada-dada Pak Alfian. Jadi ada gaya bebas ya. Saya lupa ya, kalau berenang gaya bebas. Jangan gaya dada, jangan gaya kodok, ya apalagi gaya batu. Ya jadi gaya bebas ya, karena dia akan stretching ya. Baik. Itu. Jangan dada-dada tadi. Lanjut Alfian materinya. Oke, kita lanjut ya. Iya. Nah, atau pernah mengalami cedera. Ya, misalnya orang yang kayak tadi kemarin pasien saya, dia atlet PON, dia ikut nama SEA Games ini ya. Nah, dia olahraga senam, tapi senamnya itu senam apa ya? Dia ngeloncat, puter, gitu kan. Jadi, ya, gitu ya, duduk. Nah, mantep. Maksudnya kalau dia turun kan, mestinya kita rolling ya. Nah, ini dia harus mantep, ya. Nah, dia cedera di tulang belakang, di pinggang, ya, karena ketekan terus, kehantem terus. Nah, cuman ya bingung juga karena mau SEA Games, mau ikut TEPOM dia juga. Jadi ya udah tambal sulam namanya. Jadi kita benerin, ya dia ikut lagi, benerin ikut lagi. Nanti kalau sudah dia selesai ya bisa lebih aman ya. Nah, cedera ini bisa juga karena ketabrak ya, bisa juga ya, karena dia ketabrak akhirnya berubah posisi ya, atau tadi bercanda tarik kursi, bek ya itu. Jadi banyak ya.
Nah, terus faktor penuaan usia ya, karena kita jarang bergerak ya, terus tubuh kita makin loyo ya, makin turun lah gitu ya. Nah, itu bisa membuat sendi-sendi itu kaku ya, apalagi ditambah degeneratif ya, degeneratif dari tulang dan sendi. Nah, makanya kalau kita umur pun kita harus tetap olahraga. Olahraganya bukan loncat-loncat lagi ya, aerobik, kardio itu jangan lagi. Jadi olahraganya hanya jalan atau sepeda statis atau berenang tadi, lebih aman ya. Tapi kalau yang jingkrak-jingkrak jangan ya, karena sudah degeneratif ditambah lagi dengan loncat-loncat, ya nggak boleh itu ya. Nah, terus lagi ada yang mengalami peradangan. Misalnya dia, nah tadi barusan tadi ada WA ya, sebelum saya kesini, Pak Alfian, saya lutut bengkak tiba-tiba, habis ngapain ya tadi? Pokoknya habis sesuatu lah tadi, saya lupa ya. Karena lagi jalan, saya jawab aja pakai voice ya, Pak siapa tadi ya. Nah, karena dia kehantem, jadi dia meradang di lututnya. Jadi sendi ketemu sendi atau sendi ketemu bantalan. Jadi kan meradang, artritis itu ya. Nah, artritis itu akibatnya nanti akan bengkak, inflamasi kan. Nah, kalau memang dia nyempit mestinya direnggangkan ya. Obat itu oke, dia untuk meredakan nyeri ya, tapi obat itu tidak bisa membuat untuk selamanya ya. Kalau dia tetap nyempit harus direnggangkan, nggak bisa ya, harus tetap direnggangkan. Nah, atau aktivitas lama duduk. Nah, lama duduk kayak tadi saya bilang ya, orang duduk nih akhirnya kan melengkung begini, ngetik melengkung ya. Kadang-kadang ada juga duduk dia kursinya terlalu lordosis, lalu kelap ke depan begini. Nah, akhirnya juga bengkok dia begini ya. Jadi nggak bisa juga, harus memang habis dia santai, dia stretching ya. Nanti saya habis ini stretching, biasanya saya begini suka ya. Untuk merenggangkan aja ya. Kalau memang ada tempat bergantung lebih enak lagi ya. Asam bergantung. Habis saya suka benerin orang posisi tulang, saya juga bergantung. Karena nanti kalau kita nggak bergantung, kita yang kena ya. Karena orang kan berat-berat ya. Nah, harus kita juga tetap jaga juga ya itu. Nah, terus aktivitas kurang olahraga. Tadi saya bilang kalau orang diam-diam aja, tiba-tiba dia ingat yang lalu dia sering olahraga. Ya olahraga lah. Ya akhirnya kehantam bisa ya. Kejepit ya. Nah, atau salah posisi. Kayak dulu kan Mas Fajar tuh miring kan waktu itu. Iya, betul. Kalau saya miring nih, begini ngaca kan. Nah, itu posisi ada yang salah. Kan sebentar aja kan dibenerin waktu itu kan langsung lurus ya. Nah, karena itu posisi yang salah, sampai Mas Rizal bilang, oh gampang banget ya. Iya, gampang banget, orang lagi cuma ditarik dulu. Gampang banget. Yang lama nyari ilmunya ya. Teknisnya gampang ya. Itu karena dia udah miring, karena ada salah posisi. Nah, makin dibiarin kayak Mas Fajar itu makin kejepit. Ya, untung dia cepet kesini, walaupun saya agak miring nih, langsung dibenerin ya, itu ya. Nah, gejala saraf kejepit ini banyak ya. Ada yang tadi saya bilang, pertama dia pegel, nyeri, kedua dia kesemutan, ketiga dia baal, keempat dia lumpuh biasanya ya, karena sudah saraf itu sudah nggak ngerespon lagi. Akhirnya dia baal, akhirnya lumpuh, kakinya mengecil ya. Jadi di sini sensasi-sensasi ya, atau yang ditusuk-tusuk ya, seperti tusuk-tusuk ya, atau kelemahan otot kaki, dia jalan agak susah ya. Dulu ada pernah dosen IPB tuh ya, kalau ke saya jalannya kayak robot karena kejepit ya. Nah, setelah dibenerin alhamdulillah ya, Allah kasih sembuh ya. Oke. Nah, terus terkadang gejala memburuk saat berusaha melakukan beberapa gerakan tertentu. Nah, ada pasien saat dia duduk 15 menit pegel ya. Saat dia sujud lalu berdiri, ancang-ancang dulu. Oh, ancang-ancang dulu ya. Nah, saat rukuk dia ketarik sampai ke belakang, ke bokong, ke belakang paha ya, sampai ke betis ya. Atau berdiri lama dia pegel, nyeri, tidak nyaman ya. Terus posisi miring ke kanan atau ke kiri tidak nyaman ya. Posisi tengkurap terlentang tidak nyaman. Ada juga yang begitu. Jadi pas dia tengkurap nggak enak, terlentang enak ya. Karena ada posisi tulang yang menekan ya. Terus rasa pegel leher ya, atau pundak belakang. Ada juga yang lehernya nggak bisa meleleh. Nah, ini posisi juga ya, bisa trigger pointnya, bisa tulangnya. Nah, kemarin ada pasien dia sering vertigo sampai pingsan malah Mas, karena cervicalnya kejepit ya. Alhamdulillah udah bagus ya. Kalau dengar boleh testimoni dong. Ibu siapa sih kok namanya lupa lagi saya ya. Nah, terus penanganan alami.
Nah, kita bisa menangani sendiri ya. Makanya tadi saya bilang ya, ada penanganan-penanganan yang bisa kita lakukan kecuali dia memang sudah kejepit ya. Harus dibenarkan. Ke bengkelnya lah ya, di tune up. Tune up. Ya. Nah, posisi tidur. Nah, bisa kita tidur. Tidur banyak orang pakai kasur yang makin empuk, lembut ya. Padahal itu tidak baik. Nggak bagus. Karena kan dia meleot. Jadi kayak pas kita tidur atau spring bed lah ya, dia ngeper. Melihat pas kita tidur ya. Pas bangun pasti kaku. Karena kan dia ngikutin badan kita dulu ya. Atau busa yang lembut, pas masuk meot. Itu. Nah, jadi carilah yang keras. Dipan dong. Memang bagus dipan. Yang zaman dulu orang kan suka tidur di balai-balai ya. Cuman kan orang sekarang nggak mau. Iya. Ya. Ya sudah pakai latex, full latex atau ortopedi ya. Atau ya kalau kita mau sederhana, kasih papan ya, terus kita kasih kasur yang matras yang tipis, yang kapuk, yang kayak kasur Palembang itu. Nah, ya. Itu bagus. Karena dia rata. Ya, kalau susah ya sudah diranjang, kasih papan dulu, kasih kasur itu. Tapi jangan di bawahnya ada tetap spring bed. Kadang orang spring bed lapisnya papan ya tetap miring ya. Ya, itu. Nah, yang kedua, kita bisa gunakan minyak esensial ya untuk mengurangi pain. Nah, minyak esensial itu banyak orang suka bikin dari serai ya, dari serai dicampur minyak esensial karena serai ini antiinflamasi, analgesik ya, sama jahe. Nah, itu dibalurin dia enak ya, tapi enak sesaat karena masih kejepit ya, tapi untuk membantu lumayan ya. Atau stretching. Nah, stretching cari perenggangan. Nah, beberapa ada saya masukin di YouTube ya. Jadi bisa dilihat nanti di RM Alfian MSI Rumah Sehat Indonesia. Nah, sebagian ada di situ, tapi saya belum banyak saya bikin videonya ya, tapi lumayan lah, Anda bisa membantu ya. Nah, terus bisa juga kita kompres dengan air panas atau air dingin ya. Iya. Jadi kalau kita pain, sakit itu kita kompres air panas, air dingin ya, bukan air panas ya. Jadi kalau kita sakit kita kompres air dingin. Tapi jangan lama-lama air dingin itu. Dia vasokonstriksi memang. Nanti dia vasodilatasi nggak bagus juga kelamaan ya. Nah, kita kasih air panas sebentar ya gitu ya. Jadi kita ini kan ada caranya ya. Jadi misalnya kita kompres air es dulu, baru kita kompres air hangat ya untuk pain dan aliran darah supaya lancar lagi ya. Terus berenang yang tadi ya, berenang atau berjalan di air hangat. Itu sangat membantu ya. Tapi jangan tadi saya bilang kayak dada tadi ya. Karena kayak dada kan begini kan, atau kayak kodok ya. Jadi kayak bebas ya. Bukan kayak dada-dada ya. Nanti masuk dada-dada. Nah, ini ada herbal, yang keenam herbal. Nah, sini saya bawa serai ya. Ini ada serai. Serai udah pada tahu ya. Nah, bisa kita sediakan serai ini 3 batang ya. Terus kunyit. Nah. Kunyit. Gimana kamu kunyit? Nah, ini ya. Kunyit ya, kira-kira 1 jari lah ya, segini cukup ya. Terus jahe ini ada 2 nih, saya bawa jahe merah ya, jahe yang putih sama, tapi jahe merah jahe putih sama ya, kita ambil setengah jari aja ya. Terus kelor ya, daun kelor ya, kelor udah tahu semua ya, 1/4 genggam kira-kira, kalau 1/4 genggam, nah seginilah ya, nih segini ya. Terus biji pala untuk dia menenangkan ya. Biji pala ini sedatif efeknya ya, dikeprok aja ya, biji pala ya. Nah, jadi ini herbal bisa kita rebus ya, keprok aja semua yang keras-keras ya. Terus air 1 liter jadi 600 ml, api kecil ya, ditutup rapat, bisa minum 3 kali 200 ya. Ini untuk mengurangi rasa sakit, tapi kalau tetap yang bantalannya tetap harus kita benarkan kalau posisinya menekan ya. Ini hanya untuk membantu supaya meredakan ya, itu. Oke. Baik, itu saja. Pak Alfian, ini kan banyak sekali tanaman herbal ya di hadapan kita. Kalau Iko Nafa sedang menyimak melalui YouTube Rasel TV, ini ada kelor, kemudian ada serai, ada kunyit, lalu ada jahe, ada lengkuas. Lengkuas nggak ada. Jahe merah, jahe biasa. Ya. Ini kalau daun kelor ini kan kasarnya banyak nih. Nah, ini direbus aja atau gimana, Pak Alfian? Direbus aja. Ini semua direbus? Iya, sama aja ya, semuanya dikeprok ya, yang keras-keras, masukin daun kelor, rebus saja, api kecil ya, api kecil, saring, nanti airnya itu. Pakai gula nggak? Boleh, pakai gula aren. Jadi ini semuanya dikeprok ya, semua? Sama jadi biji palanya juga semua? Ya, sama biji pala, ini keprok, rebus. Buat saraf kejepit? Buat untuk antiinflamasinya, ya, anti nyerinya.
ya. Nanti sampai habis siaran mau saya ini apa? Saya praktekin langsung. Memang kalau herbal lambat ya sifatnya, tidak lebih Iya. kuat daripada medis ya, karena Iya. dia medis itu silat murni ya. Kalau ini kan multi kompon, banyak senyawa, tapi dia akan berkurang pasti Iya. ya, tapi pelan. Dan insya Allah tidak ada efek samping ya. Enggak ada ya. Selama ini saya menggunakan herbal dari 2010 sampai sekarang, alhamdulillah aman-aman aja. Aman. Jadi subur malah. Ada pertanyaan dari Ibu Erna, Pak Alfian. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya badannya kurus, gimana caranya supaya gemukan? Ya nanti saya jawab ya. Ini juga saya ternyata masih ada. Oh, masih ada. Baik, monggo, Pak Alfian. Ya, saya terusin dulu ya. Ternyata masih ada, saya lupa ya. Nah, ada lagi yang frozen shoulder. Ini juga penting ya. Jadi ada frozen shoulder, ada frozen shoulder kaku, rasa kaku dan nyeri pada sendi bahu ya. Misalnya kanan atau kiri. Jadi dia ngangkat tuh susah. Misalnya ngangkatnya begini cuman ya. Nah, satunya susah. Atau dia ngangkatnya cuman segini ya, atau mau dia begini ikut ya. Itu namanya frozen shoulder ya. Jadi terbatas gerakan utamanya ke atas, Iya. ke belakang, kadang-kadang belakang cuma begini ya. Nah, gerakan lain ke samping juga. Nah, pas dia ngangkat nyeri. Ya, atau dia tidur ke tekan, pasti nyeri ya. Terus untuk buka kancing baju ya, untuk buka baju pasti sulit ya. Karena terbatas, kayak kita engsel pintu nih, engsel pintu tuh punya gap. Ada jarak. Dia bisa ngebuka lebar kalau ada gap. Nah, kalau dia tidak ada gap, dia akan susah. Nah, kadang-kadang frozen shoulder itu kapsulanya tuh lengket. Ya, lengket ya, antara sendi konkavnya sama konveknya itu lengket ya. Nah, jadi dia tidak bisa gerak. Nah, itu harus kita buka sebenarnya ya, bukan hanya dimasaj ya, dipanaskan ya, itu nggak bisa karena dia lengket ya. Nah, biasanya saya benarkan itu posisinya, saya buka ya. Kemarin ada pasien sama, nah yang dia sembuh tuh, bagus, bawalah atlet tadi. Ya, itu karena frozen shoulder ya. Nah, kadang-kadang dia nyeri sampai leher ya, itu ya. Nah, saya punya metode yang namanya Bonfix ya. Bonfix itu sebenarnya pembenaran tulang ya. Bonfix itu pembenaran tulang ya. Nah, suatu metode perawatan untuk mengurangi atau mengatasi gangguan pada sistem otot tulang belakang, sistem saraf, penyesuaian rangka tubuh atau struktur tulang belakang untuk mengobati rasa sakit dan gerak terbatas yang dihasilkan gangguan tersebut. Jadi selama ini saya suka Bonfix. Bonfix itu ya untuk benarkan posisi. Ya, namanya Bonfix ya. Pembenaran tulang belakang. Nah, itu alhamdulillah banyak lah. Nah, ini ada beberapa testimoni pasien ya. Muncul ya? Muncul ya? Ya, muncul. Kita play bisa nggak? Oh, nah. Ini awalnya di situ ada suara nggak ya? Mas Reza, ada suaranya, Mas Reza? Tidak ada ya? Oh, tidak ada suara. Nah, ini kan dia terbatas ya, gerakannya terbatas ya awalnya. Ini di rumah Pak Alfian? Ya, ini di tempat ya. Itu terbatas gerakannya. Dia ruku sulit ya. Oh, Nah, itu ruku sulit. Dia mau duduk ya. agak susah ya? Agak susah. Kelihatan Ya, ya. mungkin kalau Bapak yang nonton boleh testimoni ya. Maaf ya Pak ya, kan saya udah izin ya. Iya. Ya. Nah, dia untuk berdiri itu susah. Kalau ada suaranya tuh aduh-aduh dia lagi. Ya. Berarti kalau buat sujud juga susah ya? Sujud, ruku, Susah karena ya? dia kejepit di belakang. Ikhwan akhwat, Anda bisa menyimak tayangan ini melalui YouTube Rasul TV ya? Ya, nah itu nanti dia berdiri agak susah ya. Nanti setelah kita benarkan, kita cepatkan ya nanti ya. Nah, itu untuk bangun aja susah banget ya. Iya. Nah, untuk Jadi, bangun, posisinya Ikhwan akhwat, aduh, mungkin nah dikejutkan gitu. yang dengar di radio, jadi posisinya Bapak ini sedang berdiri. Kemudian untuk posisi ruku dalam sholat itu agak susah. Benar. Kemudian dilanjut untuk posisi Nah, sujud ini juga agak panjang susah. sebelah, kakinya sebelah kiri lebih Dan panjang. berdiri pun Sulit. sulit Ya, banget ya. begitu. Ini kalau kita cepatkan, kita besarin dulu ya sebentar ya. Lebih mungkin. panjang sebelah kanan. Ya, panjang karena sebelah salah kiri. Posisi. Sebelah Salah kiri. kiri, ya. Nanti sudah dibenerin nih biasanya. Ya, kita ini ya, kita Nah, ini sama besar kayak sebentar. waktu itu Fajar ya? Sama ya itu. Nah, ini setelah kita setelah kita mulai benerin. Nah, ya udah bangunnya udah enak ya. Nah, udah bangunnya udah enak, udah ketawa-tawa ya. Terus malah dia jadi push up. Nah, ini ruku dia sudah kuat. Lagi Mas Reza. Kok Mas Reza. gambarnya? Iya. Nah, ini tadi ya kita ulangin ya. Karena ini tadi saya posisinya nggak bisa play ya. Sebentar. Mungkin harus begini ya. Maaf. Nah, gini aja ya kali ya.
Nah, ini tadi yang susah ya. Sebegitu aja ya dia rukuknya ya. Iya. Nah, pas sudah bisa, Rukunya hanya 45 derajat ya, ya? nggak sampai Nggak sampai 45 ya? 30 kayaknya. Iya. Nah, ini sudah dia bisa bangun bagus ya. Alhamdulillah. Nah, sudah tuh dia rukuk tadi ya. Ini berapa kali terapi kan? Baru itu langsung terapi saya benerin karena dia cepet ya, karena cepet Baru kalau sekali terapi langsung sembuh? ya. Nah, ini kan udah lebih Mas Iya, ya. Udah lebih ya. Nggak seperti di awal Ya, tadi ya? awal tadi kan segini nih. Iya. Mana tadi ya? Mm. Mana tadi awal tadi? Iya. Ada tadi awal tadi. Jadi buat bapak Ya. dan ibu yang mungkin punya Nah, masalah terus dia langsung push up malah. Karena dia sudah enak langsung Lebih push up. ekstrim jadi. Tadi buat itu Ya, aduh. langsung push up ya, langsung ya. Alhamdulillah. Nah, ini juga ada Oh, ini ada ya, ini Habib Toha ya. Habib Toha. Anaknya Habib Ali. Nah, ini dia Susah. juga saraf kejepit ya. Untuk jalan. Untuk jalan susah. Yang itu Allahu Akbar. ya dia miring-miring, sakit. Ada suara sih sebenarnya. Cuma nggak keluar ya. Nah, itu ya. Jalan aja miring begitu ya. Iya. Ya. Mungkin bisa digedein di laptop Alfian suaranya. Suaranya sudah ada sih. Oh. Cuma kan ini nggak pakai audio. Oh, oke. Ya, ya. Ini di Nah, ini. ini mau dipijat aja susah banget tuh Oh ya. iya, miring ya. Itu miring-miring ya. Nah, ini pasien langsung ya. Nah, terus kita kasih bantal dulu ya. Sudah kita kasih bantal untuk nahan dia, kita benerin ya. Nah, ini sudah enak, sudah bisa nggak pakai bantal ya. Nah, terus itu dia sudah dibenerin nih ya. Nah, ini udah jalan ya, udah jalan enak nih. Udah seneng lah, mukanya udah semeriwing ya. Nah, Ini itu. berapa kali terapi? Ini baru ya. Ini ada yang kedua kalinya. Nah, kedua kalinya udah enak. Tuh, udah jalannya udah bagus ya. Iya. Nah, ini sama juga nih. Ini saya Alwi ya. Nah, dia juga sama ya. Oh, ini dua orang yang berbeda. Iya, ini Oh, saya berbeda. pikir satu orang sama karena Ini- pakai baju putih kok. Iya, putih ini sama. Habib ngajak dia sembuh, dia ngajak ini. Oh. Nah, ini rukuk kan sulit ya. Iya. Rukuk sulit ya. Ya Ini ada Allah. bending skoliosis di kanan ya. Nah, terus dia mau sujud, mau berdiri susah ya. Sama. Ya. Ini kita ngetes Oh. saja ya. Kayaknya berat gitu ya. Iya. Iya. Bib, ini sudah saya izin ya, Bib. Saya izin dulu ke pasien ya. Iya. Ya. Nah, ini untuk bangun susah ya. Itu. Ya. Nah, setelah kita benerin ya. Ini untuk bangun susah ya. Nah, setelah kita benerin, saya suruh duduk, berdiri. Wah, udah cepet ya. Nah, terus dia ruku. Ah, sudah jauh lebih better ya. Itu diapain sih Pak? Kan bisa sembuh gitu. Ya, Ditarik dibenerin. apanya sih? Ya. Nah, terus dia coba nanti sujud lagi. Saya suruh coba sujud lagi ya. Itu ini udah sembuh nih yang belakang nih. Oh, udah ketawa-ketawa. Udah sembuh karena Iya, dia iya. ngajak yang ini Iya. sekarang ya. Nah. Itu. Nah, ini dia tadi kan susah kan, nah, mau bangun susah kan. Iya. Nah, ini udah cepat ya. Oh, Nah, ya. langsung berdiri ya. Ini contoh-contoh aja, tapi di YouTube saya banyak ya. Jadi kalau mau lihat di YouTube saya ada. Oke, tapi semua kesembuhan milik Allah Jadi ya. memang ikhwan al-akhwat ketika kita sholat kemudian kita bisa ruku dan bisa sujud itu nikmat yang tidak Oh iya, benar. tara itu. Benar. Karena kalau orang saraf kejepit pasti sholat duduk. Iya. Mana kuat dia? Iya. Karena dia sudah ruku aja 30 derajat, itu ketarik banget sampai ke belakang-belakang. Jadi berpikir ternyata buat ruku dan sujud itu wah Luar subhanallah biasa. Makanya kita bersyukur kita sehat tuh. Ya. Makanya kalau kita ya ada waktu kita tidur, sayangin tubuh kita. Ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sayangin tubuh kita. Karena mereka itu yang menjaga kita ya. Nah, kita juga ya memang hakikatnya Allah semua ya. Iya. Tapi kita sayangin tubuh kita sendiri itu. Nah, dengan kita menyayangi kita merasakan bersyukur kepada Allah bahwa kita masih sehat dibandingkan orang yang terjepit. Iya, Coba. iya. Ya. Paling tidak kita ngobrol lah sama orang karena saraf kejepit, Pak. Kalau mau sujud gimana rasanya Bener. gitu kan. Kalau saya sering ketemu jadi ya gimana ya? Iya. Sudah merasakan banget tuh melihat yang begitu. Ternyata nikmat ruku dan sujud itu subhanallah. Ya, itu. Baik, Pak Alfian, subhanallah. Jadi Iya, pada dapat bagi Anda mungkin yang punya permasalahan saraf kejepit tadi ada 3 testimoni. Ya, yang sebenarnya banyak di YouTube saya banyak, cuman saya udah bosan kan banyak ditampilkan di ya radio ditampilkan. baru 3, Ya. Habib Ali, Habib Toha sama Habib satu Toha, lagi. Habib Hadi sama Habib Auli. Nah, Habib Auli. Auli. Yang satu lagi Saya tadi? Auli. Kalau tadi Habib Toha. yang pertama, Yang pertama Pak siapa saya lupa itu ya. wah ada 3 testimoni alhamdulillah. Sebenarnya banyak sih, ada yang lumpuh Iya. juga, cuman terlalu banyak di Jadi buat Bapak keluarin. dan Ibu yang kena saraf kejepit mungkin bisa langsung datang ke tempat Pak Ya Alfian. insya Allah, insya Allah. Janjian dulu tapi. Ya insya Allah. Ini juga saya izin dulu kalau Iya. menampilkan.
Baik, Pak Alfian, subhanallah. Iya, Ini juga jadi amal soleh buat Pak Alfian kan? iya, karena Ini ya orang jadi akhirnya bisa sholat dengan ruku benar. sempurna, sujudnya Apalagi kemarin kan sempurna. Habib pernah lagi tuh yang kedua, dia mau maulid kan. Mm-mm. Nah, mau maulid sakit lagi, ya kan? Dia kan suka ngajar kan. Nah, kemarin Walid meninggal ya. Nah, itu pun juga lumayan terasa juga di pinggang. Ya alhamdulillah ya. Allah kasih sembuh ya gitu. Oke. Baik, tadi pertanyaan dari para Ibu Erna. Oh ya, jadi tadi saya bilang kalau faktor primer memang nggak bisa ya karena di adiposanya adiposa coklat. Tapi kalau dia faktor dia memang makanan ya. Kalau mau gemuk tuh gampang. Makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang bikin gemuk yang misalnya karbohidrat ya, yang bergula itu yang bikin gemuk. Cemilan ya itu bikin gemuk ya. Nah, terus dia kalau memang dia porsi outputnya lebih banyak dibandingkan input ya sama juga kayak orang petani. Lihat aja, kalau saya main ke pesantren itu ada petani makannya itu segunung mas. Oh, Piring itu segunung atau begitu. kuli bangunan ya. Ya, Mohon maaf, makannya mohon sepiring maaf begitu gitu ya. ya. Iya. Sepiring ya. Dia makan tapi nggak gemuk-gemuk. Kenapa? Dari pagi sampai sore dia nyangkul. Sudah nyangkul jalan ke rumah itu bukan sekilo mas. Iya. 10 kilo. Ini di Sukabumi. Sukabumi pesantren. Saya geleng-geleng aja. Masya Allah saya mau apa kan itu kan nanjak tinggi kan. Nanjak aja lumayan. Nah jadi Betul. outputnya lebih banyak daripada input ya. Nah itu kalau mau kita gemuk ya sudah inputnya kurang, outputnya Iya, kurangin iya. ya. Lebih Inputnya banyak mager ya. Cuman janganlah nggak sehat ya. Iya. Yang penting sehat intinya ya. Kurus pun juga yang penting sehat Baik, ya gemuk intinya. sehat, kurus Nah sehat. itu Yang penting ya. itu ya. Jangan sampai kita pengen gemuk nanti udah gemuk mager. Iya. Malah gak Ya, makan ya, dasar kejepit itu. ya Allah. Baik Ibu Erna semoga terjawab ya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari kita ke Singapura dulu Pak Alfian, ada Ibu Nurjana binti Oke. Madio ya. Ini apa pendengar setia nih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Alfian, ada saudara saya itu dulu terjatuh dalam posisi duduk dan sekarang jalannya itu kayak gimana ya? Bukan pincang cara jalannya, tapi Kayak kayak robot seluruh badannya itu ikut gerak kayak doyong gitu Ya Pak kayak Ustadz. robot. Ada obat helbah nggak? Dan apakah harus dibenerin tulangnya? Ya. Maksudnya jalannya saudaranya, oh kaki kiri diangkat, badannya pun juga ikut keangkat gitu. Jalannya seperti itu. Oke, jadi Gambarannya. ya memang kalau menurut saya itu karena neuromuskular ya. Jadi perubahan spinal atau perubahan tulang belakang ya. Jadi memang ya harus dibenarkan sih sebenarnya kalau herbal tadi hanya membantu ya untuk inflamasinya, untuk degeneratif ya. Nah, tapi intinya ya harus dibenarkan karena posisi. Dibenerin ya? Iya, karena posisi kan posisi salah, Mas. Ya, kita kasih obat Iya. misalnya atau kita kasih herbal, ya nggak bakal kena. Intinya dibenerin dulu. Baru Herbal dikasih itu obat. membantu Oh, oke. supaya dia tidak degeneratif. Ya karena sudah kehantam. Mm-mm. Nah, itu untuk membantu supaya nggak degeneratif. Itu yang pentingnya. Dibawa ke bengkel. Bengkel dulu. Cun Abdul ya. Jangan mobil aja. Dibersihin karburator ya. Kita terima telepon Pak Alfian. Boleh, Bu Nurjana di Singapura jadi seperti itu, bawa saja dulu untuk konsultasi lebih lanjut ke tempatnya Pak Alfian. Nanti di tune up dulu. Insya Allah nanti ada. Tapi jauh Bu ada herbalnya Nurjana. gitu. Dia di Singapura ya. Ini mungkin saudaranya yang di Lampung kayaknya. Oh, Karena beliau orang Lampung. bukan yang di Singapura ya? Bu Nurjana di Singapura. Ah. Saudaranya mungkin Oh, di di Lampung. Lampung nyebrang aja tinggal. Iya. Gampang gitu. Baik, kita terima telepon Pak Alfian ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu siapa di mana, Bu? Pak Alfian, saya Ibu Li. Ya, Ya Allah. putus. Padahal semangat banget Terputus tuh. ya. Bu, diulang lagi, Bu. Nanti Semangat banget tadi. Baik, terima Ikut kasih. semangat saya jadi. Iya. Monggo silakan Ibu diulang lagi. Baik, ini pertanyaan di YouTube juga banyak Pak Alfian. Ada Ibu Frida. Setuju tuh cucu. Nama akunnya seperti itu. Mas Alfian, saya stroke sebelah kanan, minum herbalnya apa ya? Umur saya 61 tahun. Nah, stroke ini berbeda dengan saraf kejepit ya. Jadi stroke ini masalah saraf pusat, tapi sebenarnya neuromuskular juga ya. Cuman dia terganggunya di saraf pusat di kepala ya, karena dia infak atau hemoragi. Dia pecah atau dia tersumbat ya, hipoksia, kurang pasokan oksigen ya. Tapi kalau saraf kejepit tadi yang tadi saya bilang spinalnya, tulang belakangnya yang bermasalah ya.
Nah, stroke ini kita cari herbal-herbal yang membuat dia terbuka sumbatannya, terus sel sarafnya Iya. jangan sampai dia mati, ya. Nah, kita kasihkan antioksidan, melancarkan aliran darah, ya. Nah, biasanya SOP saya itu terapi lintah, ya. Ada juga pasien saya yang stroke, dia koma, udah bisa bawa mobil. Tadi nggak saya tampilkan ya. Stroke koma udah bawa mobil. Udah bawa mobil. Nah, karena dia cepat, ya, karena dia tersumbat. Nah, kenapa saya gunakan lintah? Karena lintah itu punya anti koagulan, anti Tapi saya pengentalan secara darah. kan belum pernah di terapi lintah nih. Ya ayolah. Apa mau sambil siaran ya? Sambil siaran ya. Tapi lintah di lidah jadi nggak bisa ngomong kan. Jadi, nah lintah itu untuk mengencerkan darah. Jurnalnya banyak ya, Leeds atau Hirudo. Ya, itu ilmiah. Tapi ya. ada orang yang alergi sama lintah tuh gimana, Pak? Ya kalau dia takut tinggal dihipno aja. Oh, Atau ya nggak usah lihat lah gitu kan. Iya. Ya. Nah, lintah itu kenapa saya gunakan? Karena anti koagulan. Dia bisa vasodilatasi, dia melebarkan pembuluh darah. Ada telepon? Ada telepon. Ya udah terima aja dulu. Kita terima dulu ya. Sambung lagi. Baik, gampang terima ini. kasih Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu siapa di mana, Bu? Ini yang Ibu Linda yang tadi, Iya. Pak Alfian. Yang mana ya? Yang tadi yang barusan Pak terputus. Alfian, Oh ya tadi. Ya, siap Ibu. yang barusan telepon. Iya. Begini, saya mau tanya. Iya. Saya juga mau ke tempat Pak Alfian, cuman karena saya mencari kendaraan dulu. Boleh Ibu. Ini, Siap. badan saya selama kurang lebih tahun ini makin lama makin kurus. Beratnya sekarang Saya nggak berapa? ngerti ini sakitnya apa, cuman yang saya keluhkan itu pipisnya, air seninya berbusa. Terus kadang-kadang di perut ini suka nggak enak gitu. Terus itu kalau habis makan kayaknya agak keras di perut itu. Itu kenapa ya Pak? Ada demam nggak Bu? Kira-kira- Ada demam nggak? Hah? Ada demam nggak? Atau sore-sore Nggak, nggak nyaman? demam, alhamdulillah nggak ada demam. Ya? Oke. Bu Linda usianya berapa tahun? 65. Baik, 65 tahun ya. Oke. Terus kalau makan sesuatu misalnya yang memicu asam lambung, pedes, asam gimana? Saya nggak pernah makan yang pedes-pedes, makannya sekarang rebus-rebusan udah lama. Karena langsung Padahal terasa ya? Alhamdulillah saya suka puasa Senin Kemis, udah lama, udah Alhamdulillah. kira-kira 30 tahun saya harus puasa itu. Tiba-tiba Alhamdulillah. kok perut saya, terus badan saya sekarang yang masalahnya itu badan saya kurus terus, Pak Alfian. Oke. Iya. Kira-kira apa itu Pak Oke. Alfian? Baik, siap. Bu Linda, terima kasih banyak sudah Makasih tertangkap banyak ya Pak pertanyaannya. Alfian. Pak Alfian bukannya itu masih itu ya? Hari apa aja Pak Alfian? Sekarang setiap hari buka, cuman Ibu WA dulu ke saya. Karena WA dulu. di jadwal pasien biar nggak numpuk. Itu Oh dia. gitu. Baik. Itu Iya. ya. Oke deh. Terima kasih ya. Ya Pak. Oke. Iya, di WA Makasih aja. banyak ya. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejak pandemi ini pasien saya jadwal semua. Jadi diselang-selang setengah jam biar tidak menumpuk. Betul. Ya, protokol tadi saya bilang ya. Nah, kalau misalnya umur tadi kan 65, memang metabolisme kita turun ya. Dan Ibu ini ada masalah di pencernaan kalau menurut saya ya, di ususnya ya ada masalah ya. Karena dia suka sakit, merasa terus agak keras ya. Coba Ibu gunakan pepaya ya, sering-sering makan pepaya 1 buah ya untuk melancarkan fesesnya ya. Bisa juga dengan jati Belanda kalau memang keras banget ya, tapi kalau memang pepaya sudah cukup sudah. Kayu jati? Ya, jati Belanda. Bukan kayunya. Oh, bukan kayu. Daun jati Daunnya, Belanda ya. Nah, itu untuk melancarkan feses ya. Nah, boleh tambahin kunyit sama temulawak karena temulawak itu nafsu makan, tapi ditutup ya biar minyak asirinya nggak keluar. Karena temulawak itu nafsu makan bikinnya ya. Nah, terus pertama nafsu makan dinaikkan, pencernaannya dibenerin ya. Terus Ibu karena metabolisme turun ya, memang biasanya degeneratif itu makan dikit ya. Nah, makanya coba ditambahkan lagi porsinya ya. Itu saja mungkin ya. Yang penting pencernaan Ibu benar dulu ya. Kalau pencernaan nggak benar, absorpsinya kurang sempurna ya. Itu ada masalah ya. Baik, yang penting nanti Ibu coba janjian ke Pak Alfian. Nanti nomor Pak Alfian akan saya berikan ya. Oke. Kita jeda dulu Pak Alfian. Boleh jeda dulu. Pak Alfian sudah sejam belum istirahat. Ya, kita istirahat dulu ya, Ikhwan dan Akhwat ya. Jangan lupa stretching dulu. Iya, stretching dulu. Allahu Akbar. Baik, Ikhwan dan Akhwat, terima kasih dan kami akan jeda sejenak. Setelah nada takwa kami kembali lagi ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang dipancar luaskan masih dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Abi Agus, ditemani Neza, juga ada Anis Mualim dan narasumber kita Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Baik, langsung saya ke pertanyaan selanjutnya, namun seperti janji di awal ada nomor HP yang bisa dihubungi Pak Alfian? Itu 081. Baik, 081 1 383 383 262 262 040. 040 ya. Oke. 0813 83 26 2040. Baik, pertanyaan dari hamba Allah Pak Alfian. Saya baru dioperasi hernia dan sudah bisa sholat walau pakai kursi. Agar cepat sembuh, apa obatnya Pak Alfian? Ya. Jadi kalau misalnya mau cari saya di YouTube juga ada, di Google juga ada. Lebih gampang ya. Karena Mas Agus kayaknya lupa alamat ya. Jalan Ruyung itu di Pak Alfian. Jalan Ruyung di mananya? Kafling ke TBDKI. Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Ya, tadi kita juga kurang jawab tadi yang Ibu tadi ya. Jadi kencingnya berbusa tadi kan ya. Iya, Nah, kencing berbusa itu bisa karena ada blood ya, ada darah, atau karena infeksi saluran kencing ya. Coba cek urin lengkap ya, atau dia ada kristal, biasanya kadang-kadang berbusa ya. Coba cek urin lengkap ya. Tadi baru saya ingat, lupa, takutnya orang nanya kita kurangin gak enak. Terus barusan tadi nanya apa tadi? Yang tadi mana ya, saya lupa Pak Alfian. Lanjut dulu Pak Alfian. Ya, jadi urin ya, jadi periksa urinnya. Kalau memang urinnya bermasalah, baru kita tahu arah detailnya ya. Nah, jadi saraf kejepit ini memang harus kita benar-benar kita perhatikan ya, jangan sampai kita lengah. Operasi hernia dan hernia, sudah bisa sholat. Jadi hernia itu karena ligamennya atau jaringnya itu robek ya, jadi akhirnya turun ke bawah ususnya. Nah, memang operasi itu untuk mengikatnya ya, supaya dia tidak turun. Nah, tapi Bapak nggak boleh untuk mengejan ya, batu kuat-kuat ya, atau naik turun tangga, angkat beban ya, itu Bapak kurangin. Iya. Nanti kalau duduk ya, tidurnya juga angkat kakinya sedikit pakai bantal ya. Terus kalau untuk mengobati luka cepat sembuh ya Binahong. Binahong itu cepat untuk mempercepat pemulihan pasca operasi ya. Binahong, terus apalagi itu, daun dewa ya bisa ya. Terus apalagi satu lagi tuh, kok saya lupa ya. Apa tuh? Gamat ya, gamat itu cepat ya, gamat ya. Gamat itu tripang ya. Nah, itu mempercepat penyembuhan luka setelah operasi ya. Baik, terima kasih untuk hamba Allah. Kemudian ada Ibu Nida, 48 tahun. Pak Alfian, jari-jari tangan saya bagian jempol telunjuk dan jari tengah kurang sensitif dan suka kaku di pagi hari. Kurang sensitif berarti baal maksudnya. Obat herbalnya ada? Oke, jadi kalau dia baal itu berarti peredaran darahnya ya, biasanya peredaran darah. Tapi kalau dia misalnya kaku, misalnya dia nekuk susah balik atau lock ya, itu berarti ada trigger point atau dia memang ada peradangan sendi
ya. Jadi ini multi tafsir nih. Jadi banyak ya. Nah, tapi kalau dia baal, itu biasanya saya kasih lintah, terapi lintah karena untuk mengencerkan darah, ya kasih herbal-herbal yang untuk melancarkan aliran darah, ya. Tapi kalau radang sendi atau trigger point dia bisa gunakan yang tadi. Ya nanti kita sebut terakhir lagi ya. Untuk yang kelor, jahe tadi ya, biji pala, kunyit ya, apalagi tadi, serai ya di situ ya. Ini semuanya digeprek atau diserut? Dikeprek aja yang kalau yang rimpang. Ya sama yang biji yang ya rimpang tuh itu yang biji juga kita geprok. Kalau serai kan kita potong-potong aja, masukin aja ya itu. Nah itu untuk inflamasinya. Nah terus dia bantu kalau dia memang susah untuk ngurusin, dia bantu tarik ya, tarik tangan ini ya, terus dia pijat-pijat di sini, memang sakit tapi ya. Nah itu untuk melonggarkan trigger pointnya ya, tapi sakit ya. Nah biasanya saya benerin, saya tarik ya. Nah itu akan enak, langsung tangannya bisa kan, kadang tok mau balik susah ya, tek ya. Nah itu karena juga kita nggak boleh ya ngetekin jari ambil bunyi kertek itu nggak boleh ya. Nggak apa-apa sih, itu kan gas, antara sendi kita tuh punya ada gas ya. Oh nggak apa-apa, istilah nggak masalah sih ya. Baik Pak Alfian, terima kasih banyak. Baik, yang nggak boleh tuh ini tulang belakang ya. tulang jadi belakang. tulang belakang jangan, banyak orang kan maaf ya, Iya. lehernya atau dia crack. Nah itu nggak boleh, karena tulang belakang itu spin ya. Spin itu tersusun, tulang tersusun ke atas. Nah tiba-tiba dia putar, luk keluar. Nah kejepit dia. Kalau dia sambil tiduran, dia terlentang sambil tiduran, main ke kanan ke kiri itu boleh, aman. Tapi kalau dia saat duduk prak lehernya prak, nah itu kan nggak stabil, keluar dia ya. Nggak keluar ya. Yang keluar ya jalurnya ya. Kalau ini kan engsel ya, engsel nggak masalah, engsel ya. Tapi kalau tulang belakang jangan ya. Baik, Pak Alfian, ada Ibu Isnawati. Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya usianya 67 tahun, mau bertanya nih, kalau 500 meter suka capek dan nafasnya ngos-ngosan, apa obatnya? Ya itu udah ketahuan ya, saat di aktivitas ngos-ngosan ya, bukan dia saat diam-diam ngos-ngosan ya. Jadi harus tahu bedanya. Jadi kalau dia saat aktivitas ngos-ngosan, itu berarti ada masalah di jantungnya, kemungkinan besar. Apalagi hanya 500 meter ya. Tapi kalau dia saat diam-diam aja, ngos-ngosan juga atau sesak ya, itu bisa lambungnya ya. Kalau menurut saya kemungkinan ada masalah di jantung ya. Coba periksa kolesterol atau ada gula ya. Nah terus cek echo ya, cek jantung, fungsi jantungnya, atau MICT ya. Kalau menurut saya sih itu ada masalah jantung. Nah biasanya saya gunakan terapi lintah. Kenapa? Karena enzimnya tadi. Nah herbal untuk membantu dari dalam ya. Lintah hanya di luar, tapi harus dikombinasi dari dalam. Ada pasien saya kemarin yang tinggal di mana kemarin ya udah jalan jauh, dari dia cuma jalan 50 meter sekarang udah 1 kilo lebih ya. Sama itu karena jantungnya bermasalah ya. Lintah sudah banyak jurnalnya ya, untuk komplikasi kardiovaskuler sudah banyak. Nah herbal juga sudah banyak untuk ke kardiovaskuler ya, jurnal-jurnal sudah banyak. Nah makanya dikombinasi itu lebih bagus banget, dahsyat, lebih cepat ya. Herbal terapi lintah ya, lintah dari luar, herbal dari dalam ya. Dan itu ilmiah ya. Okay. Ada pertanyaan dari Pak Mamat di Tangerang Selatan. Saya kalau bangun tidur betis saya suka kram. Apa obatnya dan apa pantangannya? Usia saya 56 tahun. Ya. Jadi kalau kram ini kan bisa karena dia sering ngopi ya. Ngopi itu membuat kanal kalsiumnya terhambat ya. Kalau dia suka ngopi kurangin ya. Karena otot itu kan kalau dia kram dia lengket pas jalur dia aktin miosin itu ya. Aktin miosin ya, dia tuh mestinya bergerak ya. Karena dia kram dia lengket. Jadi nggak kebuka karena kanal kalsium atau kekurangan natrium ya. Natrium juga bisa ya. Jadi banyaklah bisa dia minum dengan apa ya, yang mengandung kadar natrium klorida juga boleh ya. Terus mengandung elektrolit boleh ya, ditambahin ya. Nah karena dia kurang itu biasanya ya, karena terhambat biasanya ya. Tapi kram juga, spasme otot juga bisa karena yang berlebihan kerja ya. Kalau berlebihan kerja kan kadang-kadang spasme ya, ototnya spasme ya. Atau orang yang tiba-tiba olahraga dia tidak pemanasan ya, kadang-kadang spasme juga ya. Jadi ada dua.
Nah, kalau untuk melegakan spasme itu bisa kita tambah kelor tuh bagus ya. Kelor tuh mengandung kalsium juga ada ya di kelor ya. Terus di apa lagi ya yang paling banyak ya? Kelor sih yang paling banyak ya kalau saya lihat ya di ininya di jurnalnya ya. Terus serai ya, tapi kecil serai itu ya. Jadi bisa dikombinasi aja pakai yang ini ya. Tapi kalau dia sering ngopi, hentikan ya, atau kurangin ya. Baik, itu. Pak Alfian. Ada Ibu Rahayu, kalau ada gumpalan tebal di bawah kulit adanya di tangan, kalau dicubit rasanya berinjilan. Ini apa dan bagaimana menanganinya? Tebal, Tebal. kapalan. Ada gumpalan tebal di bawah kulit adanya di tangan. Kalau dicubit rasanya berinjilan. Seperti apa berinjilan ya? Kalau dia trigger point, dipijat aja, karena kan dia meringkel ototnya. Dipijat, sirkuler boleh atau diluruskan, biasanya hilang. Tapi kalau dia benjolan yang bergerak ya, kok saya lupa jadi nama benjolan bergerak ya, itu nggak apa-apa, aman sebenarnya. Cuman dia bergerak-gerak biasanya. Nah itu karena fibrosis biasanya, jaringan fibrosis ya. Namanya tuh apa ya? Kok jadi lupa ya? Jadi benjolan karena dia sering ke bentur. Jadi dia ada fibrosis. Nah di situ ya harus memang diangkat sebenarnya ya itu. Tapi nggak membahayakan ya itu. Yang membahayakan tuh nggak bergerak dia ya itu. Baik. Lalu Pak Masud di Batam, tanda gejala diabetes itu apa saja Pak Alfian selain unsur keturunan? Oke ya. Jadi kita ada faktor primer, ada faktor sekunder. Nah kita bicara dengan faktor sekunder ya. Nah jadi diabetes ini gejalanya sangat banyak ya, karena tubuh kita mau menyeimbangkan homeostasis ya, karena gula banyak di tubuh kita. Allah ciptakan kita tubuh kita homeostasis, berarti kita mengeluarkan gula di urin kita. Karena kita sering mengeluarkan gula, kita sering kencing, pasti kita sering haus ya kan. Karena haus tadi gula kebuang, dia tidak bisa masuk sel target, kita sering lapar ya. Jadi lapar, sering kencing, haus ya, lemas ya, karena dia tidak jadi energi, tidak masuk dalam sel target karena si insulin pintunya tadi nggak bisa masuk. Jadi tubuh kita nih kalau kita makan dia masuk sel target jadi energi mas ya. Kalau berlebihan disimpannya di hati dan di otot ya. Kapan kurang kita lagi puasa ya dipecahnya glukagon yang kerja. Akhirnya kita jadi energi, kayak makanya kan kalau kita puasa pagi-pagi masih seger. Iya. Nah, pas jam 12 kan kita lemes. Iya. Ya. Lemes banget. Tapi jam 1 kita seger lagi. Karena sudah dipecahnya tadi gula yang tersimpan di hati dan di otot untuk menjadi energi. Nah, masalahnya orang diabetes itu insulinnya kurang. Ya, pintunya kurang. Atau sama sekali yang tipe 1 ya. Tipe 2 itu pasti kurang, degeneratif ya. Nah, dia tidak bisa masuk sel target. Jadi dia setiap makan lewat ya, setiap makan lewat di pembuluh darah dia numpuk. Makanya orang diabetes kalau dia tinggi gulanya baal, kesemutan ya. Kakinya kayak nijak pasir-pasir ya, lengket-lengket. Lama-lama kesemutan. Sudah kesemutan dia baal. Ya, karena tidak bisa menjadi energi. Ya. Makanya dia sering lapar. Tapi tetap juga tidak jadi energi. Makan lapar, kebuang kencingnya. Karena tubuh kita menyeimbangkan harus buang tuh gula di dalam darah. Kan banyak numpuk, kalau enggak bahaya. Kalau orang diabetes puasa tuh gimana? Diabetes puasa? Bagus lah. Lebih bagus? Lebih bagus. Karena asupan gula dia berkurang. Asupan kalori dia berkurang. Nah cuman salahnya puasa pagi sampai sore, malamnya ngembat. Ada kolak. Oh, semuanya dimakan ya. Nah itu salah. Akhirnya numpuk lagi. Malam langsung tidur. Ya kan? Selesai. Jadi 4 sehat 5 sembarangan. Iya ya? betul. Bukan tambah sehat tambah ini. Jadi kalau orang puasa itu memang bagus karena kalorinya kebuang, ya. Yang beredar darah terbuang, ya. Dia cari energi lain, ya kan? Nah, tapi kalau dia ngembat malamnya ya percuma. Wah, iya. Jalan di tempat sehatnya. Jalan di tempat. Makanya banyak orang saya puasa kok tambah gemuk. Nah, itu ngemilnya banyak. Tapi ada yang bilang, Pak Alfian, ini yang bahaya itu sebenarnya nasi
yang dia dimasak di rice cooker. Iya, Kan benar. dia kan semuanya numpuk Ya, di situ. benar, Kalau benar. orang dulu itu, orang tua kita dulu, dia kan Benar, masak nasi cara lama. setengah matang terus baru Ya, dimatangin dia ya, kemudian pakai dandang. Itu gimana, Pak? Ya memang benar. Itu kan Betul. pernah saya jawab kan dulu kan. Jadi masak di rice cooker itu numpuklah semua. Ya. Kalau kita liwet, kita buang air tajinnya. Air tajin itu kan Iya, mengandung iya. gula, makanya bayi suka dikasih air tajin ya. Heeh. Karena mengandung gula tinggi. Nah, buang air tajinnya masuk ke dandang. Ya kan 2 kali penyaringan. Iya, Cuman orang zaman sekarang kan mau cepet. nggak mau ribet. Ribet. Masuk ceplak sudah jadi. Iya. Itu kalau enggak ya nggak usah makan nasi. Jadi orang diabetes itu lebih baik tidak makan nasi dari rice cooker. Iya, kalau bisa nasi yang cara lama ya, atau beras merah. Atau beras hitam. Ya, itu. Kenapa? Karena gulanya low. Ini kan di semua rumah makan juga sama seperti itu, Pak Alfian. Ya sama, makanya rice cookernya lebih gede kan? Iya. Dan Karena lebih gampang. Ini penyebab diabetes itu ya. Iya, Salah salah satu satunya. Tapi banyak lagi ya karena minum-minum soft drink. Ada lagi Oh. yang dia soft drink tiap hari. Soft drink itu kan gulanya tinggi banget. Ya, makanya saya kalau soft drink itu kalau lagi ada acara banget, anak-anak pengen, karena mereka melihat itu kan suatu emas. Jadi anak saya mas kalau ngeliat permen, Heeh. ngeliat soft drink itu kayak emas. Oh. Karena jarang. Jarang ya. Karena saya bilang itu racun. Ya, jadi kalau ada acara banget misalnya, ya udah siapa yang mau ada acara nih pengen ulang tahun misalnya pengen ya udah bikin acara, udah itu aja ya. Jadi supaya dia nggak nyoba beli di luar, Iya. karena lebih bahaya, nggak terkontrol ya. Nah tapi saya batasin, saya bilang ini buat rame-rame, bukan buat sendiri ya. Karena itu karamelnya kalau 1 liter itu mas setengahnya mas. Kalau mohon maaf, kalau kopi kekinian bagaimana, Pak Alfian? Kalau yang saset itu nggak aman. Yang instan? Yang instan itu saset bukan? Iya, saset. Nah saset Itu nggak aman. Kalau dia bikin tidak aman. itu lebih aman, lebih aman. lebih aman. Kalau yang kopi kekinian? Pokoknya kalau dia saset itu mengandung gulanya tinggi biasanya ya. Tapi kalau dia dibuat, dia blend sendiri kopinya, ditambahnya susu ya, ditambahnya gula aren, itu lebih aman, Lebih aman. lebih aman ya. Pokoknya berbau instan tuh biasanya tinggi gulanya. Iya. Ah, Baik, Pak Alfian, terima Itu. kasih banyak. ya. Dari Ibu Rina di Depok. Apakah minum teh bubuk buah pala bisa untuk saraf kejepit? Teh bubuk buah pala. Ya, karena pala itu kan menenangkan Iya. sifatnya. Dia sedatif, jadi lebih enak ya, sakitnya berkurang. Boleh, tapi masalah saraf kejepitnya harus di-tune up, harus di bengkel. Ya, itu untuk mengurangi aja ya, tapi masalah posisinya harus dibenarkan kalau memang dia terjepit ya. Kayak kita saraf kejepit makan obat ya, hilang sejenak, balik lagi pasti karena kejepitnya belum selesai ya. Jadi harus kejepitnya dulu dibenarkan. Nah, obat atau herbal itu membantu untuk supaya tidak degeneratif. Itu. Oke. Baik, Pak Alfian. Lanjut ke pertanyaan dari Ibu siapa ini? Saya perempuan usia 52 tahun. Baik, hamba Allah saja ya. Kata dokter saya pengapuran. Apa obatnya ya, Pak Alfian? Ada hasil lab yang ia screenshot di tab hasil, Pak Alfian. Maaf, seperti ini. Kalau pengapuran bagusnya dia pakai ronsen kelihatan ya kapurnya. Kalau dia lab itu bukan Oh, ke begitu ya. ya, paling LED-nya meningkat karena ada artritis ya. Jadi kalau kita mau lihat kapur ya di ronsen ya. Kapur tuh putih-putih ya di ujungnya, agak tajam-tajam karena bekas pergesekan osteofit ya. Jadi kapur itu yang membuat nyeri karena dia tajam ya, atau kalsifikasi jadinya. Nah itu kalsifikasi atau kapur itu bisa kita bantu dengan herbal-herbal yang membantu kolagen misalnya ya, kelor. Nah itu kelor bagus ya. Terus biji delima ya, karena biji delima itu untuk osteoklas osteoblast itu satunya membentuk tulang, satu menghancurkan tulang ya. Jadi tubuh kita ini Allah ciptakan luar biasa. Jadi kelebihan tulang dihancurkan ya, tulang yang kurang padat dipadatkan ya. Jadi Allah kasih itu luar biasa. Kita luka ya, dia berhenti. Ada apa, hipoptosis namanya, apa, kematian sel tersendiri ya, apoptosis salah ya. Jadi kematian sel sendiri. Nah kalau dia nggak mati jadi tumor bisa berkembang ya, atau jadi cancer ya. Jadi Allah ciptakan luar biasa. Nah tadi saya bilang sayangin badan tuh pelan-pelan, subhanallah, alhamdulillah ya itu. Baik, nanti ibu itu bisa hubungi saja Pak Alfian. Nanti mungkin datang ke Pak Alfian bawa hasil ronsen kalau ada ya. Ada ya, kalau ada bawa MRI boleh, ronsen boleh, hasil lab boleh, bawa aja semua ya.
Kita terima telepon. Jadi nomor telepon Pak Alfian mohon dicatat Bapak dan Ibu. Takutnya ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan banyak sekali tidak sempat terjawab oleh WA ya, oleh WA kami. jangan telepon ya. Iya. WA, mohon maaf. Ini nomor WA beliau. Jangan telepon. 0813 8326 62040. Saya ulangi ya, 0813 8326 2040. Kita terima telepon Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Putus. terputus. Mohon maaf. Baik. Asal jangan kesenggol mic-nya tuh. Terkejut nanti. Dari hamba Allah di Sukabumi Pak Alfian, saya ingin bertanya apa obat herbal yang ada di sekitar kita umpamanya mengatasi ejakulasi dini dan kod ereksi. Terima kasih. Ini banyak banget nih pertanyaan yang ini ya. Jadi gini. Pertama, ejakulasi dini ini psikisnya dulu. Makanya kita nih harus ada pengobatan tuh body, mind, soul. Jadi body itu fisiknya, ya, mind tuh pikirannya, soul tuh jiwanya. Jadi kita bukan hanya herbal aja, ya, tapi kita harus pikiran kita juga, jiwa kita, fisik kita. Nah, olahraga tuh sangat membantu. Kenapa olahraga sangat membantu? Darah itu akan melancarkan aliran, kita olahraga akan melancarkan aliran darah. Darah itu membawa nutrisi dan oksigen. Iya. Ya. Nah, selain itu, kenapa saya juga suka terapi lintah? Karena untuk mengencerkan darah. Darah itu bawa nutrisi dan oksigen. Ya, ini berasal dari terapi lintah juga nih bekasnya ada. Iya, Ya, dialis ya. Bukan gigit nyamuk ini. Bekas di terapi ya. Nah, pertama itu, ya dari psikisnya. Kalau dia psikisnya terganggu, ya bisa aja ejakulasi dini. Ya. Kalau misalnya dia merasa capek, lelah, bisa juga kan? Karena pengen cepat aja, selesai, gitu kan? Nah, tetapi kita ada timbal balik, yang nggak boleh juga, ya. Jadi memang hubungan suami istri harus kita timbal balik, ya. Jadi tidak boleh kita yang hanya ejakulasi dini, ya. Nah, terus kita bantu dengan senam, ya, senam untuk memperkuat. Misalnya pas dia saat kencing, dia tahan, kencing lagi. Ya, untuk melatih otot-otot untuk melatih kontraksi ya, karena di situ nggak ada otot ya, di situ pembuluh darah, penis itu pembuluh darah ya, jadi kencing tahan, kencing tahan ya, supaya untuk melatih ya. Terus kita gerakan squat ya, squat itu untuk melatih pinggul kita ya. Kalau pinggul kuat kan dahsyat. Iya. Goyangnya dahsyat ya. Iya. Nah, itu kita latih ya. Nah, terus boleh kita tambahkan herbal. Sudah psikisnya diobatin ya. Karena kalau kita herbal doang tapi psikisnya masih, ya susah. Akhirnya dia pengen, udah deh selesai gitu kan. Nah, sudah psikis, olahraga tadi fisiknya kita kuatkan, baru kita herbal. Nah, herbal bisa kita gunakan apa? Pasak bumi, ya, purwoceng, adas, cabai Jawa, ya. Pasak bumi, purwoceng, adas, cabai Jawa, tapak liman, ya. Apalagi kalau ada ginseng, tambahin ginseng, ya. Itu. Nah, itu jadi satu. Jadi satu. Nah, itu fungsi apa? Untuk menghangatkan dan menaikkan kekuatan ya. Nah, strong. Dia melancarkan aliran darah juga. Karena penis tadi melancarkan aliran darah. Nah, terus juga kalau orang ada diabetes, dia pasti lemah. Ya, karena pembuluh darahnya tidak mengalir dengan lancar. Nah, itu obatin diabetesnya dulu, ya. Dia diabetes tapi pengen, ya nggak bisa, ya, karena diabetesnya dulu, ya. Makanya banyak step-stepnya, ya, untuk kesana itu banyak step-stepnya. Makanya konsultasi lebih lanjut bagusnya, ya. Ini secara umum ya, saya jawab secara umum, ya. Jadi kalau memang dia diabetesnya dulu, ya. Tapi kalau dia nggak diabetes, masalah psikisnya dulu. Obat herbalnya ada di tempat Pak Alfian? Ada. Oh, Mas Satu Agus botol nanya berapa ya? kapsul? Oh, Mas Agus nanya. Iya. Oh, nanya. Karena tadi nanya apa ada obat Oh, herbalnya. begitu ya. Ada Mas Agus. Jadi langsung aja ke Pak Alfian ya. Dari Bukan Mas Agus ya? WhatsApp saja Pak Alfian. Kita pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mila. Assalamualaikum Pak Alfian. Saya mau bertanya, di anus ada benjolan kecil, perih dan sakit, apa ini ambeien? Ya, kalau di anusnya memang ambeien. Jadi gini, ambeien tuh sebenarnya kayak varises ya. Jadi varises cuma di anus, dia benjol ya. Nah, biasanya saya pakai herbal aja, dia nanti kecil ya. Nah, varises ini hemoroid ini, wasir ini
ya kita pantangan makan, karena kalau yang panas-panas dia biasanya akan kambuh. Misalnya dia makan daging kebanyakan, ya, duren, ya, terus dia makan yang pedas-pedas, ya, makan yang pokoknya memicu asam lambung dan membuat panas, ya, itu akan menyebabkan hemoroid, wasir, ya. Nah, wasir itu ada 4 step. Step pertama dia BAB berdarah. Step kedua dia BAB keluar masuk lagi. Step ketiga dia BAB keluar dimasukin. Step keempat dia BAB keluar tidak bisa masuk, ya. Nah, biasanya saya kasih herbal-herbal yang mendinginkan, ya. Kenapa yang mendinginkan? Supaya tidak memicu, ya. Nah, terus makanannya juga pantangin, ya. Biasanya saya kasih daun ungu, ya. Daun ungu tuh gampang nyarinya. Terus dia makan pepaya, konsumsi tiap hari, ya. Terus selain daun ungu bisa kita gunakan jati Belanda, ya, tapi dikit aja dosisnya. Jadi dosis juga menentukan, ya, nggak bisa banyak-banyak juga, ya. Terus pepaya tadi teruskan, ya, daun ungu teruskan, ya. Terus boleh tambah bidara upas, ya, bidara upas untuk inflamasinya, ya. Secang boleh ditambahin, ya, itu untuk mengurangi dari hemoroid. Nanti ngecil dia lama-lama, ya. Oke. Baik. Pertanyaan kembali dari siapa ini? Hamba Allah di Sukabumi. Apa ada obat herbal untuk mengatasi keloid? Aduh, keloid ini susah, ya, karena keloid ini genetik, ya. Keloid itu apa, Pak Alfian? Apa? Deskripsi keloid itu? Kalau dia ada skar, ada luka, dia benjol. Jadi karena masalah kulit atau genetiknya, ya. Jadi kalau ada luka dia benjol. Kadang di dada banyak tuh, dia keloid, kena luka atau kena bekas operasi sudah benjol-benjol, ya. Nah, herbal selama ini saya belum pernah menemukan untuk keloid, ya. Banyak ya orang di laser, ya, katanya di laser bisa, ya. Tapi kalau untuk keloid herbal saya belum menemukan, ya. Tapi nggak tahu nanti kalau ada perkembangan penelitian lanjut, ya, mungkin nanti saya infokan kalau ada, ya. Tapi keloid selama ini ya kalau dia dioperasi ya skar lagi, bikin keloid lagi, ya. Biasanya sih di laser, ya, itu. Baik, Pak Alfian ada yang mau nanya, kalau ke bengkelnya Pak Alfian dananya besar nggak? Ya nanti dana WA aja, ya. Standar lah, kalau saya standar, ya. Baik. Kita satu pertanyaan lagi Pak Alfian, ya. Pak, dari Ibu Wanti di Tangerang Selatan. Umur saya 46 tahun Pak Alfian. 6 tahun. Asam urat saya 6,3. Wanita, ya? Wanita. Oh, mantap. Tumit saya nyeri, lutut kanan dalam juga nyeri. Mohon solusinya. Ya sudah ketahuan. Apa, ya. Bang? Cluenya ketahuan kan. Wanita asam urat 6,3. Kalau wanita itu 5,5 sampai 6 batas maksimumnya. Kalau sudah 6,3 berarti ya sudah, berarti hiporesima, ya, asam urat. Nah, udah ketahuan kan asam urat tadi kan membuat purin, membuat kristal. Nah, dia pasti nyangkut di sendi-sendi, ya, besi sendi tangan, sendi jempol, sendi lutut, sendi tumit, ya. Nah, karena ada pasir-pasir kayak kristal, dia tekan pasti sakit, ya, karena purinnya tadi. Nah, purinnya dulu dibuang. Ya, caranya apa? Ya, kasih herbal atau terapi lintah tadi, ya, karena dia bisa juga menghisap. Ya, lintah itu selain dia ngasih enzim, dia nyedot, ya, ngasih enzim dia nyedot, ya. Nah, hiporesima ini pernah saya bahas sih kalau nggak salah, ya, yang lalu-lalu. Bisa buka YouTube saya kalau mau detail herbalnya. Ya, biasanya saya kasih seledri, kumis kucing, tempuyung, biji buah kepal, ya, secang, temulawak untuk mengenakkan aja, ya, sama kunyit. Biasanya itu herbalnya untuk menurunkan asam urat. Jadi santin oksidase itu diinhibit, dihambat. Jadi penghambatan pada santin oksidase sehingga tidak menjadi purin pirimidin. Itu kalau biokimianya. Oke. Terima kasih banyak Pak Alfian. Sama-sama. Pertanyaannya alhamdulillah sudah semua terjawab. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang memang belum terjawab, kita dibatasi oleh waktu. Jadi bagi Anda ikhwan akhwat yang menyimak siaran kami baik melalui radio ataupun YouTube Rasul TV, Anda bisa menghubungi beliau di nomor WhatsApp. Jadi kalau mau ke rumah beliau janjian dulu, nanti diatur sama beliau deh, ya. WA aja, ya. Di WA, ya. Jangan telepon, ya. Kalaupun di telepon tidak dijawab atau di WA jawabnya lama, itu bukan karena Pak Alfian
sombong atau bagaimana. Ya, Tapi ada karena berapa beliau orang lagi tuh sibuk. Gitu Pak Alfian ya. Iya. Baik di 0813 8326 2040 0813 8326 2040. Baik Pak Oke. Alfian, ada kesimpulan nggak? Kesimpulannya gini aja. Jadi kita itu harus memang tetap olahraga. Ya olahraga itu tidak harus berat. Olahraga itu untuk merenggangkan otot-otot. Boleh kita stretching ya. Bangun tidur kita stretching ke kanan, ke kiri. Ya di YouTube saya tuh ada. Ya kalau mau lihat ya. Cara stretchingnya Rem Alfian MSc Rumah Sehat Indonesia. Nah, itu sebelum tidur, sesudah bangun, paling tidak. Atau kita ada punya tempat bergantung, kita bergantung. Kenapa? Untuk merenggangkan. Nah, kalau ada tempat berenang lebih bagus berenang ya. Sebelum terjadi saraf kejepit ataupun sudah terjadi, kita benarkan tetap olahraga itu dilakukan. Nah, kalau kita sudah umur, kurangin hentakan-hentakan ya. Misalnya kita olahraga sepeda statis masih aman, berenang masih aman, tapi kurangin yang hentakan-hentakan. Misalnya kita aerobik ya, jingkrak-jingkrak ya. Kalau dia biasa itu aman. Tapi kalau dia nggak biasa, tiba-tiba olahraga, ya udah, wassalam, ya, pasti kejepit, ya. Pokoknya hindarin yang jingkrak-jingkrak, ya. Kalau mau jingkrak-jingkrak pelan-pelan dulu, ya, warning up dulu, ya. Sudah warning up, sudah siap, naik, ya. Seperti kita ngangkat beban juga, nggak boleh langsung berat, ya. Dikit, melatih mitokondrianya dulu, ya. Jadi supaya dia membesar, ya, dia sudah kuat, baru naik, ya. Nah, sama juga kita untuk melatih tubuh kita. Nah, terus hindarin dari yang bercanda yang berlebihan, ya, yang narik kursi atau yang tadi kata Mas Agus kakinya diselengkat, ya. Terus kakinya Nah, belum itu napak tanah udah disengkat. Dua itu kena tulang ekor, kepala, ya. Kalau itu kalau kepala ya wassalam juga. Ya, kalau MBA mati batang otak ya sudah. Allah. Ya, kayak zombie ya. Allah Akbar. Itu. Nah, jadi bercanda hati-hati ya. Yang positif aja lah ya, bercanda-bercanda, jangan yang nggak positif ya itu. Nah, terus tetap kita jaga imunitas tubuh kita ya. Protokol kesehatan itu utama ya, karena sekarang sangat banyak, jadi kita tetap protokol kesehatan. Oke. Baik, ini Ibu Mila nanya kalau obat herbal bisa pesan di Pak Alfian? Bisa. Di WA atau bagaimana? WA boleh. Kalau misalnya biasanya pasien tuh datang dulu ya, biar dia isi data. Oh gitu. Tapi kalau untuk konsultasi nggak bayar. Ada staff jadi ya? karena Jadi sudah kalau- ada herbalnya. Maksudnya kalau datang Pak Alfian tidak ada staffnya kan? Ada, cuman biasanya kalau pasien baru, biasanya isi data, konsultasi dulu. Oh Karena gitu. lebih jelas herbal apa yang diberikan. Kecuali dia sudah tahu nih, saya sakitnya ini, ya udah. Oh gitu. Ya kan? Baik Pak Alfian, Gitu. terima kasih banyak ya Ibu Mila. Demikian Ikhwan dan Akhwat, akhirnya saya sudah jumpa kita di kesempatan hari ini. Kami juga ingin mohon maaf kepada penanya. Ada Lili Suryani yang bertanya di YouTube, Erlisa Agus Purwatin, Trisno Joyo, lalu ada kesukaan anak bangsa Indo ya. Ada Aminah Saifuddin. Mohon maaf pertanyaannya belum sempat terjawab, dan jadi langsung aja ya di 0813 8326 2040 ya. Rumah Sehat Indonesia. Pondok Langsung Kelapa. saja search di Google Maps, langsung cut. Nah, itu dia. Pondok Kelapa, tambahin. Pondok Kelapa. Baik, terima kasih banyak Pak Alfian. Sama-sama. Terima kasih banyak teman-teman, Mas Anis dan juga Kang Neza di meja operator radio dan Rasil TV. Saya Biagus mohon undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.